Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 2. Alhamdulillah kita bisa berjumpa yaitu dalam acara MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik ya, langsung saja materi yang akan kami sampaikan adalah ISQ. Ya, ada yang tahu materi ISQ ini? Ya. Jadi ISQ ini terdiri dari 3 huruf ya, yaitu I, S dan Q. I adalah kepanjangan dari emotional ya. S-nya adalah spiritual, sedangkan Q-nya adalah question. Jadi secara umum ISQ adalah emotional spiritual question. Kemudian sebelum melangkah jauh mengenai ISQ, kita akan menerangkan mengenai kecerdasan. Jadi sebelum abad 20 banyak orang memahami, bahkan itu sudah menjadi pengetahuan bersama, bahwa orang akan dicap mencapai kesuksesan ataupun dapat sukses ketika orang itu memiliki IQ yang tinggi ya. Sehingga waktu itu disebutkan kalau IQ-nya tinggi maka kemungkinan dia sukses itu akan lebih besar daripada yang IQ-nya rendah. Akan tetapi pada perkembangannya ternyata ada penemuan baru ya, yaitu yang ditemukan oleh Daniel Goleman, bahwa di samping IQ ada juga kecerdasan ya yang dinamakan dengan emotional quotient. Begitu selanjutnya. Nah, oke. Kita akan bahas dulu mengenai kecerdasan intelektual ataupun intellectual quotient atau orang sering sebut dengan kecerdasan intelektual. IQ artinya adalah intellectual quotient atau sering disebut juga intelligence quotient, atau di bahasa Indonesianya adalah kecerdasan intelektual. IQ adalah suatu kemampuan ya yang dimiliki oleh mental seseorang untuk berpikir secara rasional. Artinya gini, bahwa unsur-unsur dalam IQ ini adalah mengenai kecerdasan numeris ya. Artinya begini, orang yang memiliki kecerdasan intelektual, dia cenderung lebih menyukai angka-angka, ataupun bahasa mudahnya gini, dia itu mempunyai nilai matematika yang bagus, hitungan-hitungan yang bagus ya. Kemudian dia menyukai hal-hal yang berkenaan dengan angka, berkenaan dengan hafalan ya. Kemudian orang yang IQ-nya bagus ini, dia memiliki pemahaman verbal yang lebih bagus. Artinya gini, orang yang ber-IQ tinggi, dia sangat pandai untuk memahami hal-hal yang verbal. Verbal itu berkenaan dengan kata-kata ya. Dia sangat pandai sekali dengan kata-kata. Kemudian berkenaan dengan cara berpikir ya. Orang yang memiliki IQ tinggi ini, dia berpikir runtut. Dia berpikir secara sistematis ya. Baik itu dari hal-hal yang kecil ke besar atau dari hal-hal yang besar ke kecil. Seperti itu. Jadi intinya orang-orang yang IQ-nya tinggi itu dalam hal logika ya, orang sering sebut ya berpikir logis matematis ya. Dia sangat pandai sekali. Ya dibuktikan dengan nilai matematika yang bagus ya. Pokoknya berkenaan dengan angka-angka dia sangat suka, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah EQ. EQ artinya adalah emotional quotient
atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengelola perasaan, ya, yakni kemampuan untuk mempersepsi situasi. Jadi artinya gini, orang yang ber-IQ tinggi, dia lebih besar dalam hal perasaan, ya. Dalam kemampuannya adalah orang tersebut bisa memahami dan memotivasi potensi dirinya. Artinya kalau ber-IQ tinggi, dia cenderung lebih berkutat pada diri sendiri, ya, personal, ya. Tetapi kalau IQ, dia mempunyai kecenderungan itu bersosial, ya, sehingga unsur pokok daripada IQ selanjutnya adalah mereka memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Rasa empati itu artinya dia bisa merasakan kesedihan orang. Demikian juga dia bisa merasakan kesenangan orang. Orang lain senang, orang lain sedih, dia tahu. Nah, itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang ber-IQ tinggi. Kemudian mereka itu senang, bahkan mendorong melihat anak buah, ya, ataupun melihat orang lain sukses. Artinya gini, orang yang ber-IQ tinggi, IQ ya, intelektual atau intelligence quotient, dia itu pengennya diri sendiri itu menjadi juara, ya. Diri sendiri pengen menjadi yang terbaik. Tetapi kalau orang yang ber-EQ, emotional quotient, dia itu tidak hanya diri sendiri yang dijadikan baik, ya, ataupun menjadi juara, dia pun menginginkan agar orang lain pun menjadi juara seperti itu. Sehingga beberapa kemampuan yang dimiliki adalah dia memiliki empati, kemudian ketika mengungkapkan dan menyampaikan sesuatu dia dengan perasaan, ya, kemudian bisa mengendalikan amarah, mempunyai sifat mandiri, ya, kemandirian, kemudian dia sangat cepat untuk menyesuaikan diri, ya, disukai baik dirinya sendiri, ya, dia menyukai ataupun orang lain. Kemudian yang paling dominan adalah orang yang ber-EQ tinggi, emotional quotient tinggi, dia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah antar pribadi, ya. Orangnya adalah tekun, setia kawan, ramah, dan juga memiliki sikap hormat. Nah, yang berikutnya, ya, setelah IQ dan EQ, ya, jadi setelah abad 20, EQ ini menjadi sesuatu yang menjadi trending topik, ya. Jadi orang pokoknya berlomba-lomba bagaimana caranya dia memiliki EQ, emotional quotient yang tinggi. Karena secara umum IQ ini adalah pemberian dari Tuhan, ya, pemberian dari Allah. Dia bersifat adalah stagnan, tidak bisa berubah. Kalau memang dia dasarnya cerdas, menghafal angka dan sebagaimana hitung-hitungan yang lain itu cerdas, maka ya sudah, itu memang pemberian, istilahnya bakat, ya. Bakat awal itu seorang yang memiliki IQ tinggi, ya memang dia tinggi gitu kan. Makanya ada yang namanya penentuan nilai IQ, skor, ya, skor IQ. Tetapi kalau EQ ini bisa diasah, sehingga banyak saat itu pelatihan-pelatihan, ya, setelah abad 20 itu pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana cara meningkatkan EQ, sehingga mengharapkan agar dengan IQ tinggi dia mencapai kesuksesan. Nah, tetapi berita baiknya adalah ternyata untuk mencapai kesuksesan itu tidak hanya IQ dan EQ aja, tetapi diperlukan adalah dengan spiritual quotient, yaitu kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? SQ ataupun spiritual quotient adalah kemampuan seseorang, ya, yang berkenaan dengan fungsi jiwa. Dalam hal ini adalah orang yang
memiliki SQ yang tinggi, maka dia itu bisa lebih merasakan keberadaan Sang Pencipta. Seperti itu. Karena ini berkenaan dengan hati. Sedangkan menurut Danah Zohar, ya, bahwa orang-orang yang ber-SQ tinggi ini diantaranya adalah mereka memiliki kemampuan untuk menghayati nilai dan makna, memiliki kesadaran diri, orangnya adalah fleksibel dan adaptif, kemudian cenderung untuk memandang sesuatu secara holistik, ya, tidak hanya yang dilihat tetapi sesuatu di balik sesuatu. Artinya dia lebih cepat mengambil hikmah daripada hanya bertumpu pada suatu masalah seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat fungsi IQ, EQ, dan SQ, maka kalau bisa dilogikakan, orang-orang yang ber-IQ tinggi, dia akan selalu mengatakan what I think, apa yang saya pikirkan, ya. Sedangkan EQ, dia itu selalu menanyakan what I feel, apa yang saya rasakan. Sedangkan SQ itu selalu menanyakan mengenai who am I, siapa saya. Jadi IQ, EQ, dan SQ adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam ranah pemikiran. Tetapi lebih mudah untuk lebih mudah memahami adalah gini. Kalau IQ itu dia kemampuan personal saja. Bagaimana caranya dia itu pinter dalam hal angka, hafalan, untuk meningkatkan kualitas diri gitu ya, dalam hal logika, logis matematis. Sedangkan EQ adalah bagaimana caranya dia itu bisa berhubungan dengan masyarakat ataupun interaksi sosial, sehingga disebutkan bahwa EQ adalah kecerdasan sosial, ya. Sedangkan SQ adalah kecerdasan dia berhubungan dengan Tuhan. Sehingga dalam bahasa agama itu adalah hablum minanas wa hablum minallah, ya. Hablum minallah, hablum minanas, seperti itu. Nah, kemudian dalam rangka untuk membangun ISQ, ya, yang bagus, maka diperlukan 3 hal, ya. Yang pertama adalah membangun mental ataupun mental building. Yang berikutnya adalah ketangguhan pribadi dan ketangguhan sosial. Berkenaan dengan mental building, maka hal-hal yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ber-SQ tinggi adalah ada 6 prinsip, ya. Yang pertama adalah star principle, angel principle, leadership principle, learning principle, dan vision principle, dan well organized principle. Prinsip-prinsip tadi kalau di dalam bahasa agama adalah ada di dalam rukun iman, di mana dia itu mempercayai Allah adalah sebagai zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kemudian meyakini keberadaan malaikat yang selalu mengawasi manusia, kemudian prinsip leadership, yaitu dengan adanya uswatun hasanah dari seorang nabi, kemudian learning principle, yaitu kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, kemudian vision principle. Vision principle adalah prinsip masa depan, di mana orang itu akan memiliki tujuan akhir dalam kehidupannya. Kalau dalam bahasa agama adalah dia beriman pada hari akhir. Kemudian well organized principle, artinya dia memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu ini sudah ada yang mengatur, sehingga bisa dikatakan sebagus apapun planning manusia itu tidak bisa mengalahkan daripada rencana Tuhan. The man propose, the God dispose. Oleh karena itu, itulah dinamakan dengan mengimani qada dan qadarnya Allah. Mengimani qadar dan qadarnya Allah akan timbul yang namanya keikhlasan menerima apa yang terjadi pada dirinya, walaupun sesuatu itu adalah dianggap sangat pahit sekali. Nah,
Kemudian yang berikutnya adalah harus memiliki ketangguhan pribadi, yaitu apa? Vision statement, penetapan misi. Tidak hanya meyakini bahwa Allah itu ada, tetapi diucapkan, dilafadzkan atau bersyahadat, yaitu dengan mengucapkan, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah mission statement yang harus dimiliki oleh orang yang ingin memiliki ketangguhan pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah karakter building. Karakter building artinya pembangunan karakter, di mana orang-orang yang memiliki karakter baik adalah ketika dia taat sama penciptanya, taat sama Allah. Yang dalam hal ini adalah, kalau dalam Islam itu dia rajin sholat. Ya. Orang yang sholat itu artinya dia memiliki karakter yang baik. Karena apa? Karena dia taat sama zat yang telah menciptakannya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian diri, self controlling. Salah satu fitrah manusia adalah dia makan minum. Ya. Semua manusia pasti ketika lapar pengennya makan, ketika haus pengennya minum. Akan tetapi dalam hal ini kita harus memiliki ketangguhan pribadi, yaitu kita bisa mengendalikan ya makan dan minum kita. Tentunya kalau dalam agama Islam ini adalah mengenai perintah puasa, karena satu-satunya perintah yang bisa untuk menjadikan dia itu tangguh secara pribadi adalah dia bisa mengontrol dirinya berkenan dengan fitrah itu sendiri, yaitu apa? Dia bisa mengontrol makan dan minumnya. Dan kalau orang sudah bisa mengontrol dirinya, maka dia akan memiliki ketangguhan pribadi. Nah, yang berikutnya adalah ketangguhan sosial ataupun social strength. Dalam hal ini adalah orang akan memiliki ketangguhan sosial ketika dia bisa berbagi. Orang-orang yang kaya, para agnia, orang yang dermawan, dia akan memberikan sesuatu ke orang lain. Kalaupun kita memiliki orang yang membenci kita, itu akan selesai ketika kita memberi sesuatu kepada dia, berupa hadiah, berupa pemberian. Kemudian yang terakhir, ketangguhan sosial yang dimaksud adalah dia memiliki total action, dari keimanan kepada Tuhan, kemudian mengimani segala sesuatu yang diturunkan perintah, dan juga ketangguhan pribadi. Maka di situ ada yang nama total action. Semuanya dalam rangka dia taat kepada Allah, dilakukan semuanya. Dalam bahasa agama adalah dia mampu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya sholatnya, ibadahnya, korbannya, ibadah-ibadah yang lain adalah dalam rangka untuk diberikan kepada Tuhan semesta alam. Sehingga dalam hal ini orang-orang yang memiliki total action, dia akan memiliki ketangguhan sosial yang bagus. Demikianlah yang bisa disampaikan pada materi ini. Semoga bermanfaat dan kita akan menjadi orang-orang yang memiliki ISQ yang bagus, sehingga kita akan diharapkan kita akan dapat bahagia dunia dan akhirat. Berkenan dihubungkan dengan pelajar, maka tentunya kami mengharapkan bahwa setiap siswa itu memiliki kecerdasan IQ, EQ, dan spiritual question. Tidak hanya IQ yang bagus, emosionalnya pun harus dijaga, dan juga ketaatan kepada Tuhan. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.